podcast Bacarita Dolo. Jadi hari ini kita mau bahas lika-liku perjalanan menjadi mahasiswa Jikom Undana di tahun 2023. Jadi tidak terasa kita nih sudah sampai di semester 4, artinya sudah 2 tahun kita menjadi mahasiswa Jikom. Banyak perjalanan, suka duka kita sebelum sampai di titik ini, dan setelah kita sampai di titik ini juga masih ada suka dan duka kita menjadi mahasiswa Jikom. Iya, benar sekali. Tentunya semua perjalanan itu tidak berjalan dengan mulus. Pasti ada jatuh, ada bangun, ada senang, ada sedih, ada suka, betul. Dan juga ada dukanya. Ya, buat teman-teman yang baru mau masuk kuliah, mungkin cita-cita kita hari ini akan menjadi motivasi juga untuk teman-teman yang akan beranjak menjadi mahasiswa sama seperti kita ini. Oke. Jadi kita mau bahas pertama motivasinya Rini deh. Mungkin Rini duluan kali ya. Oke, boleh banget. Jadi motivasi beta masuk Jikom dan menjadi bagian dari Jkomers tuh adalah ketika pada suatu waktu pas masih di bangku SMA tepatnya. Di situ ada salah satu alumni Jikom yang bekerja di media Cakrawala NTT. Nah, pada waktu itu alumni, berarti kamu kenal, sudah ada relasi sebelum masuk? Enggak juga sih. Oke, jadi lanjut. Sorry ya. Iya, jadi pada waktu itu media Cakrawala NTT ini datang dan berkunjung ke ketong sekolah nih, dan mereka mengadakan kegiatan workshop literasi media. Nah, kegiatan tersebut berjalan kurang lebih 3 hingga 4 hari. Dan yang paling berkesan dan yang paling sangat-sangat membuat beta ingat dalam punya benak tuh adalah momen dimana pada hari kedua tuh ketong disuruh untuk membuat berita yang isinya tuh tentang ketong kegiatan di hari kedua itu. Jadi setelah beta mengikuti kegiatan di hari kedua tuh, mulai dari situ beta kayak punya rasa ketertarikan tentang pemberitaan. Nah, mulai dari situ beta kayak langsung mulai cari-cari informasi kayak jurusan apa sih yang cocok dengan peminatan yang kamu suka itu tentang pemberitaan ini. Nah, setelah beta search di Google, ternyata di situ tuh ada jurusan ilmu komunikasi. Terus setelah beta baca-baca referensi, kayak beta langsung memutuskan coba nanti tes di jurusan ilmu komunikasi yang ada di Undana ini. Oh, kenapa kamu pikirnya di Undana, tidak mungkin ke universitas lain begitu? Entahlah, itu kayak semacam apa ya? Ada ilham. Sonde bercanda Kayak tiba-tiba langsung terlintas di punya otak, di punya benak tuh kayak kalau mau komunikasi, kalau misalnya di kampus Undana ada, nah sudah lebih bagus, atau mendingan daftar di Undana dulu. Kalau memang kayak son lolos atau karmana baru keteng cari jurusan atau kampus yang lain gitu. Oh, berarti berawal dari yang dengan Kak Mario itu. Iya. Pantas kamu masuk jurnalistik. Jadi teman-teman yang belum tahu banyak tentang komunikasi ini, di komunikasi ini ada 4 konsentrasi. Jadi ada PR, ada jurnalistik, ada media digital, dengan ada SKP. SKP itu berkaitan dengan pariwisata gitu. Ya, studi kebudayaan dan pariwisata. Jadi mungkin ini siapa lagi? Jadi ini motivasi itu ya, karena memang suka dengan pemberitaan. Iya, jadi mulai tertarik dan coba-coba cari informasi, malah kecantol di jurusan ilmu komunikasi. Berarti ini tidak salah jurusan ya? Ya, iya. Hanya rada-rada gong aja sama tugas-tugasnya sekarang. Oh, Ica bagaimana? Kenapa tiba-tiba tanya tidak salah jurusan? Iya, kayaknya ada sesuatu deh. Apa coba? Ya, Ica. Boleh diceritakan? Berbagi pengalaman? Iya. Nah, bagaimana Ica kau punya? Tadi kamu menyinggung Rini, kalau Rini punya tuh memang masuk di list cita-cita ingin jadi bekerja di bidang komunikasi. Kalau kamu bagaimana?
Kalau saya sendiri sangat berbeda dengan cerita dari teman kita ini ya, yang memang punya peminatan untuk masuk di jurusan ilmu komunikasi dengan mungkin sudah ada keahlian begitu di bidang tersebut. Nah, kalau saya berbeda dengan Rini, sangat berbanding terbalik begitu, karena jurusan ini merupakan jurusan yang benar-benar tidak ada dalam list cita-cita saya begitu. Dari kecil sampai saya tamat SMA sangat-sangat tidak terpikirkan oleh saya. Lalu kalau sudah sampai sekarang ini masih menyesal atau tidak? Kira kan sudah berjalan 4 semester nih. Sedikit, tapi benar-benar masih gamon dengan jurusan yang sebenarnya saya mau pada awalnya. Jurusan ya, apa betul. itu? Dulu saya sangat berminat di dunia kesehatan, karena dulu juga saya SMA-nya itu jurusannya IPA ya, jadi sangat berkaitan dengan dunia kesehatan, sehingga saya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang apoteker dan memilih jurusan farmasi waktu itu. Oh, Ya betul. lanjut. Jadi awal mula saya sampai bisa masuk di jurusan ilmu komunikasi yaitu waktu itu kan kita teman-teman juga pasti ikut ini masuknya lewat jalur UTBK ya. Iya. Betul. Saya juga lewat jalur tersebut. Nah, ketika pemilihan jurusan ya, kita kan bisa pilihnya ada dua. Nah, di situ saya memilih jurusan yang pertama itu farmasi di Undana, karena saya mencari informasi bahwa itu merupakan jurusan baru juga dan juga dia sampai di S1. Jadi menurut saya bagus ya. Jadi saya memilih di situ, dan ketika saya benar-benar ingin masuk farmasi, jadi pengennya di kampus yang lain, sehingga saya berkonfirmasi dengan orang tua saya untuk bisa memilih di kampus luar. Tapi orang tua saya tidak mengizinkan untuk di kampus luar, sehingga harus di sini dulu begitu. Jadi mau tidak mau saya memilih jurusan ilmu komunikasi ini di pilihan kedua untuk sebagai agar bisa mengisi kekosongan itu, karena tidak ada pilihan lain lagi, tapi ya kasih masuk aja begitu. Terpikirkan begitu, dan itu jurusan yang disarankan oleh tante saya, sehingga tanpa berpikir panjang dan tidak riset segala macam saya kasih mengklik masuk, dan kebetulan waktu itu saya mengisinya itu tuh kayaknya 2 hari sebelum penutupan, jadi saya rasa terlalu tergesa-gesa sehingga saya tidak berpikir panjang lagi ke depannya, dan saya sangat memiliki kepercayaan bahwa saya akan masuk lolos di jurusan farmasi seperti itu. Nah, ketika akhirnya mengikuti tesnya, ya saya yakin bahwa saya ini akan lolos di jurusan tersebut, karena selama ini juga saya belajar begitu, dan ketika pengumuman hasil ternyata saya lolosnya di jurusan ilmu komunikasi, yang membuat saya menangis, tetapi menangisnya itu bukan menangis senang, karena menangis sedih, karena kenapa harus bisa lolos di jurusan tersebut yang benar-benar tidak saya inginkan. Dan setelah lolos saya malahan kaget, jurusan apa, kerjanya di mana gitu. Jadi sampai sekarang pun saya masih sangat gamon dengan dunia kesehatan. Jadi ketika saya kalau pergi ke rumah sakit lihat para medis, pasti saya seharusnya saya di sini, di sini begitu. Jadi membuat saya sampai sekarang merasa bahwa kayaknya di dunia ini memang segala sesuatu yang kita inginkan itu belum tentu akan kita dapatkan gitu ya. Tapi kadang tuh karena memang Tuhan sudah bawa kita sampai di sini, memang itu bukannya maunya kita, tapi memang itu maunya Tuhan. Jadi menurut saya tuh Ica harus ikuti saja lah kemana Tuhan bawa Ica ya, sampai di situ. Tapi semenjak saya masuk ke jurusan ilmu komunikasi dengan banyak sekali orang-orang yang saya temui, ternyata di jurusan ini banyak sekali orang-orang hebat yang saya temui, yang selama ini saya rasa ternyata banyak ya orang-orang hebat yang memiliki ilmu yang sangat luas dengan kemampuan yang begitu banyak, yang membuat saya bertahan merasa ternyata bagus juga nih, begitu banyak sekali peluang-peluang kerja juga, yang membuat saya sampai di detik ini saya mengikuti segala perkuliahan dengan baik, yang membuat saya masih bisa bersemangat sampai di titik ini, walaupun ada saat-saatnya saya ketika saya capek, saya juga masih memikirkan jurusan-jurusan atau cita-cita saya yang dulu saya sangat inginkan itu. Begitu, Ina. Tapi pas yang sudah pembagian peminatan ini, kamu iya betul, saya juga dikecewakan oleh peminatan yang saya
Iya, waktu itu ya, betul iya. sekali. Sebenarnya waktu itu dipilih di MDC, Iya, media digital. media digital. Setelah itu saya berkonfirmasi lagi dengan ibu dosen yang Memasukkan kamu di sana. ya betul. Akhirnya saya dipindahkan ke jurnalistik. Nah, ketika saya dipindahkan di MDC itu benar-benar saya tidak dalam pemilihan yang kita sudah Ya sudah pilih cantumkan itu ya. ya, sudah pilih itu. Saya tidak memilih pemilihan tersebut, tapi tiba-tiba saya dimasukkan ke dalam situ. Jadi saya sangat kecewa yang membuat saya memikirkan bahwa tahun ini saya akan UTBK ulang dan saya akan Pindah jurusan. pindah jurusan dan juga pindah Pindah kampus kampus. kalau saya tetap dipilih di MDC karena benar-benar dari awal saya masuk dan sampai di pertengahan saya selalu dikecewakan begitu. Jadi saya rasa sudah seperti hidup ini macam tidak sesuai alur cerita saya begitu. Tapi kan memang kamu tuh harus menemukan sesuatu yang apa? Yang buat kamu nyaman, dan ternyata nyaman sampai sekarang sudah Iya. mulai nyaman. Lumayan lah. Ya memang harus nyaman sih, karena kalau bagaimana bisa cinta kalau tidak nyaman. Ya, betul. Asik. Dan saya yakin bahwa Tuhan tidak mungkin membawa saya sejauh ini hanya untuk gagal. Pasti ada jalan ke depannya. Oke, tadi ketong sudah dengar pengalaman dari Beta dan juga Ica. Jadi ketong mau tanya lagi nih ke Ina. Kalau Ina kira-kira punya pengalaman atau motivasi apa yang membuat Ina memilih jurusan ilmu komunikasi ini? Kalau saya sih sebenarnya memang dari SMP saya suka belajar tentang media. Cuman saya tidak tahu kalau ada jurusan ilmu komunikasi. Pas saya scroll carilah apa jurusan yang banyak pekerjaannya lah begitu. Ada ilmu komunikasi. Akhirnya saya cari tahu komunikasinya belajar tentang apa. Nah, ternyata sesuai dengan saya punya peminatannya. Memang saya pengen belajar tentang media begitu-begitu. Tapi di sisi lain saya juga pengen jadi psikolog karena sesuai dengan saya punya kepribadian. Kalau komunikasi sesuai dengan saya punya peminatan, kalau psikologi karena sesuai dengan saya punya kepribadian. Jadi pas pemilihan jurusan itu saya taruh komunikasi pertama, psikologi kedua. Ternyata lolosnya di komunikasi. Cuman pas masuknya itu memang ada kendala. Memang kayaknya bukan saya saja deh. Kayaknya kita semua deh. semua. Iya, yang pas tahun itu yang karena kita punya tahun kan pas UKT besar itu Iya. ya. Sampai demo-demo itu kan Iya. ya. Saya kendala di situ karena mungkin ya bagaimana juga tahu salahnya di mana, tapi saya mendapatkan pokoknya untuk biayanya itu tidak mudah dan saya sempat down di situ karena satu rasanya kayak ini kayaknya saya berhenti deh, kayaknya saya tidak usah kuliah deh. Atau kalau tidak, kalau itu Bapak saya sarankan untuk ambil UT saja. Tapi kalau UT dengan jurusan, kan saya cuma mau komunikasi. Sedangkan saya mau komunikasi sama psikologi, tapi kalau di UT tidak ada psikologi. Jadi saya mau komunikasi, tapi kalau kita kuliah di UT dengan jurusan komunikasi nih, baru saya nih, apalagi kalau saya tinggal tetap di Larantuka, itu saya rasa ilmu saya tuh tidak berkembang kalau memang saya hanya diam saja di situ kan. Komunikasi ilmunya luas dan ilmu yang memang kita harus punya banyak pengalaman. Jadi ya memang harus ketemu banyak orang. Jadi kok ilmu tuh mati kalau memang saya tetap di Larantuka begitu. Jadi ya dengan berbagai cara, berbagai pertimbangan, berbagai syarat prasyarat akhirnya sudah saya dan orang tua saya mendukung, dan puji Tuhan sampai sekarang saya bisa di sini bersama kalian sekalian. Oke, berarti Yes. kalau dari Ina sendiri tuh memang pada dasarnya itu mau dan Yes. suka, terus tertarik juga dengan ilmu komunikasi. Tapi bagaimana pendapat kalian dengan nih orang bilang apa sih belajar komunikasi apa kan cuma omong saja, kenapa harus ambil komunikasi gitu? Pendapat kalian tuh bagaimana? Ini bagaimana? Maksudnya tanggapan kamu tentang orang-orang yang omong kayak begitu tuh? Nah, jadi kalau menurut Beta tuh pendapat kalau komunikasi tuh hanya Omong-omong, itu sebenarnya kembali lagi ke pendapat ketong masing-masing ya, atau ya sesuai perspektif ketong kembali karena setelah Beta masuk ke dalam dunia komunikasi dan menjadi bagian dari G-commerce tuh, di situ Beta sadar dan Beta tahu kalau ketong tuh belajar banyak hal, bukan Betul. hanya tentang Omong-omong, harus seperti yang orang-orang pikirkan itu. gitu. Betul sih, saya setuju sih karena saya kaget pas masuk ada sosiologi begini-begini, Iya, ternyata dan memang kaitannya tuh banyak. Mata kuliah dasarnya juga itu kan umum, luas, Iya, betul. bukan hanya langsung spesifik ke komunikasi. Yes, apalagi sudah di era yang maju, media digital yang maju ini, saya rasa komunikasi itu perannya penting sih. Sangat penting. Ternyata bukan hanya di komunikasi saja, di jurusan lain juga memang perlu komunikasi, tapi karena memang kita pengen belajar spesifik, makanya kita pengen masuk di
komunikasi. Benar sekali, Ina. Yes, jadi mungkin kayaknya itu saja sih. Saya rasa Itu apa pengalaman atau motivasi yang ingin kita bagi. Ada mungkin teman-teman sekalian yang pengen masuk komunikasi, fix harus masuk komunikasi setelah mendengar cerita kita cerita ya. Iya, kita. Apalagi soalnya cerita Ica komunikasi ini yang tidak sangat-sangat seru. yes. Dan kita menjadi orang-orang kreatif. Jadi sepertinya karena berbicara tentang komunikasi ini pasti akan panjang Dan tidak akan berujung Yes. lah. Jadi daripada pembahasan kita melebar sampai kemana-mana, Pembahasan kali ini hanya sampai sini dulu ya guys. semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang mau ambil Jurusan. di jurusan ilmu komunikasi. Dan mungkin yang bingung memilih jurusan apa bisa juga Yes. memilih komunikasi. Rekomendasi dari kami itu masuk komunikasi soalnya komunikasi ini sangat-sangat Yes, asik. tapi kalau mau masuk kayaknya harus apa? Riset dulu, jangan kayak Iya. Ica tadi tidak ada risetnya. Jangan Iya, asal-asal. ya sampai situ sah. Oke, segitu dulu ya teman-teman untuk pembahasan. Jadi terima saya- kasih sudah mendengarkan Podcast Baca Cerita Dolo. Saya Ina. saya Rini. Dan saya Ica. Pamit undur diri.